A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima uhlika wal khati lima syabaqana syiril haq bil haqqi wal hadi la syiratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqal qadrihi wa miqdarihil andim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma mbak, kepada dosen pengampu beliau Bapak Nugroho Noto Diharjo selaku pengampu mata kuliah Fikih Munakahat dan serta teman-temanku yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuhajahah di dalam kelas fikih munakahat ini tanpa ada suatu yang merintanginya, yang insyaallah bil barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat salam tetap tercurahkan, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan pelantaraan agama Islam. Selanjutnya, perkenalkanlah saya Muhammad Ain Rafiq dan teman saya Muhammad Nur Yahya. Kami akan menjelaskan tentang konsep mahram. Yang pertama, konsep mahram dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian mahram, macam-macam mahram, dan yang terakhir, nomor ketiga, akibat hukum mahram terhadap pernikahan. Untuk yang pertama, pengertian. Pengertian mahram adalah menurut Profesor Dr. Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat adalah larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syarak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wanita-wanita tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22 sampai 23, yaitu yang berbunyi larangan kawin karena pertalian nasab dan larangan kawin karena hubungan susuan, yaitu tentang pertalian nasab antara satu keluarga atau sebesan, bahkan satu susuan pun tidak bisa karena termasuk dari mahram. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Nur Yahya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu tentang macam-macam mahram. Menurut syarak, larangan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan abadi yang telah disepakati dan pula yang masih diperselisihkan. Halangan yang telah disepakati ada 3. Yang pertama, larangan nikah karena nasab atau keturunan. Bila diperinci, di dalamnya termasuk dilarang menikahi ibu, larangan untuk menikahi anak perempuan, saudara perempuan baik dari seayah maupun seibu, bibi dari pihak ayah atau saudara perempuan ayah, atau saudara ayah atau saudara ibu baik sekandung ataupun tidak. Terus dari bibi dari pihak ibu, dan selanjutnya adalah anak, saudara perempuan atau keponakan. Itu larangan nikah sebab nasab atau keturunan karena keturunan yang masih dekat. Selanjutnya, larangan nikah atau mahram karena musrohah atau besanan.
atau sebab pernikahan. Bila mengikuti dari sabda Nabi yang berbunyi, "Kawinlah dengan keluarga jauh agar tidak lemah." Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk tidak kawin dengan keluarga dekat, dan sebaliknya kita diharuskan untuk kawin dengan wanita yang bukan keluarga dekat atau bukan dari saudara sendiri, supaya nanti tidak mendapat keturunan yang lemah dan menghasilkan keturunan yang kuat. Oleh karena itu, demi mendapatkan keturunan yang baik dan kuat, maka agama melarang mengawinkan seorang yang dekat atau bisa dikatakan kerabat kita, seperti ibu, bibi, anak, atau keponakan, dan lain-lain. Dan mengharuskan kita untuk menikah dari kalangan atau keluarga yang jauh, atau bahkan kita belum pernah mengenal sebelumnya. Selanjutnya, mahram atau larangan menikah karena persusuan. Sepenyusuan. Rasulullah SAW bersabda tentang putri Hamzah radhiyallahu anhu, "Dia tidak halal bagiku. Wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan sama seperti wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab atau keturunan. Dia itu putri saudara sepersusuanku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, "Hubungan sepersusuan mengharamkan wanita untuk dinikahi, seperti haram menikahinya karena alasan kelahiran atau keturunan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai tambahan saja, persusuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah persusuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari ASI susu ibunya, atau seseorang yang ditugaskan untuk menyusui. Umur anak pada waktu tersebut kurang dari 2 tahun. Mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui dan menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab, sebagaimana tersebut dalam hadis di atas, dengan melihat dalil yang kuat ialah dan tidak dibatasi jumlahnya. Selanjutnya, akibat mahram atau dampaknya terhadap pernikahan. Dalam suatu ikatan pernikahan terdapat hukum-hukum yang mendasari, dan di dalam hukum tersebut terdapat hukum mengenai perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, di mana dalam ilmu fikih disebut dengan mahram. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan perempuan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 4. Sebagaimana berikut. Langsung artinya saja, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang di dalam memeliharamu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan. 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, sebagian wanita diharamkan untuk dinikahi selamanya dan sebagiannya diharamkan dinikahi dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak semua perempuan dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaknya bukan orang yang haram bagi laki-laki yang mengawininya. Jadi antara mahram dan nikah, bahwasanya di dalam suatu ikatan pernikahan terdapat hukum-hukum yang mendasarinya.
Dan di dalam hukum tersebut terdapat hukum-hukum mengenai perempuan yang tidak boleh dinikahi. Dan di dalam ilmu fikih telah disebut dengan istilah mahram. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.